Assalamualaikum Ustaz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Apa kabar? baik, alhamdulillah. Faizan? Masih di settle Alhamdulillah. nih. Jam berapa, cuaca bagaimana di sana Ustaz Joban? Ini Kamis. sekarang sudah maghrib Hmm? sekarang, karena kan di sini bulan musim dingin dirubah waktu itu. Jadi Hmm. dimajukan sejam. Jadi sekarang udah maghrib, Hmm. sekarang sekitar jam 5.45 sore. Hmm. Hmm. Entah nih Ustaz Joban, ini di sosial media ini lagi berseliweran, katanya orang Amerika pun sedang membaca surat Usama bin Laden yang 21 tahun lalu ditulis ya. Entah Ustaz Joban Ya, bagaimana berbincangan di sana. Tapi kalau melihat tentang Arab Spring, nampaknya sebuah langkah telah terlihat gimana negara-negara Arab itu tak bisa bergerak ya terhadap keadaan, dan kita berpadu pada cerita tentang negeri Sam dan Yaman yang menjadi ingatan bagi kita tentang hadis Rasulullah, dan juga saya dengar-dengar juga ya. masalah tanduk setan. Mungkin bagaimana Ustadz sebelum kita sampaikan dan berlanjut dengan berita dari langit? Ya, Silakan ya. Ustadz. Iya, memang betul. Jadi Arab Spring itu memang digagalkan karena mempunyai pengaruh besar. Bayangkan kalau sekarang Presiden Mesir masih Mursi, gitu kan? Jadi begitu naik kan hubungannya kuat sekali dengan Gaza itu bantuannya. Kan. Oleh karena itu, nah sekarang ini memang mereka malah sebagian dari negara Arab ataupun mungkin semua secara diam-diam mereka ingin Israel yang menang sebetulnya. Ya, betul kalau rakyat semuanya begitu. Karena mereka menganggap bahwa kekalahan Israel di sana ancaman bagi kerajaan mereka, kedudukan mereka begitu. Memang ya, itulah kata Nabi kan nanti di akhir zaman orang banyak yang terkena penyakit wahan, yaitu hubud dunia, cinta dunia, cinta kedudukan, dan takut mati. Masya Allah. Ya. Surat Bin Laden itu apa benar beredar di sana gitu? 21 yang diangkat lagi sekarang. Bagaimana Ustadz melihat? Ada, tapi di sini tidak begitu ya. Oh, Nah, tidak begitu. mungkin di Eropa Ya, ya. tidak, saya tidak banyak orang memperhatikan itu. Ya, ya. Apa nih berita dari langit Ustadz Joban, negeri Timur Tengah, dan juga bukan Timur Tengah, ini kita pun di Asia Tenggara ini, Indonesia khususnya, 90 atau 89 hari lagi menjelang pemilu pun sedang menunggu kabar atau menunggu takdir dari langit sebagai ikhtiar kita untuk kebaikan dunia dan melihat pergerakan di Timur Tengah juga. Silakan Mbak Ustadz Muhammad Joban. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pada tahun ke-6 Nabi Muhammad SAW membawa sekitar 10.000 lah untuk pergi umroh. Namun sampai di sana itu ditolak oleh orang Quraisy. Mereka tidak mengizinkan untuk melaksanakan umroh tahun itu. Yang kemudian terjadilah yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah, Peace Treaty. Perjanjian itu yang antara isinya adalah adanya gencatan senjata selama 10 tahun dan mereka tidak boleh umroh pada tahun itu. Kemudian siapa yang datang orang dari Mekah ke Madinah mesti dikembalikan, sedangkan yang datang dari Madinah ke Mekah tidak usah dikembalikan. Dan poin-poin yang lain. Bayangkan kita misalnya sudah bayar package untuk sampai di Jeddah, disuruh pulang kembali kan. Nah, waktu itu memang suatu pukulan berat bagi para sahabat. Sudah pakai baju umroh, mereka sudah gembira. Dan juga orang Quraisy sebetulnya melanggar ketentuan yang sudah mereka sepakati. Di antaranya tidak boleh kalau orang datang damai untuk pergi umroh, karena itu nanti pengaruh pada orang-orang. Tapi karena mereka merasa takut, ya maka akhirnya mereka tidak mengizinkan. Sehingga Umar bin Khattab sampai marah, ya apakah kamu ini Rasulullah gitu lah, sampai ditegur sama Abu Bakar. Tapi on the way pulang, ketika mau pulang, turun ayat tuh. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya Allah,
Allah SWT, sesungguhnya Allah telah memberikan kemenangan yang luar biasa. Itu kena ini firman Allah, itu Umar langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rasulullah ada fatah, ini kemenangan Galiyah. Padahal kalau dari kemenangan apa kan gitu kan. Ya, karena Fatah Mekah terjadi setelah 2 tahun kan. Di antara kemenangan itu karena adanya perdamaian itu dalam waktu 2 tahun orang yang masuk Islam itu 3 kali lipat daripada dakwah Nabi selama 10 tahun lebih itu. 2 tahun saja. Gitu kan. Kemudian para sahabat tidak perlu sibuk-sibuk untuk bersiapkan perang karena dalam keadaan damai karena mereka berluasa untuk berdakwah. Ya kan? Jadi oleh Allah dianggapkan kemenangan. Nah, kalau kita melihat sekarang keadaan di Gaza dari segi moral, spiritual, itu sebenarnya orang Gaza sudah menang. Gitu kan? Apa tandanya menang? Yang pertama, right, tentara agresi Israel sampai sekarang belum bisa mencapai tujuan utamanya, yaitu untuk menghabiskan Hamas. Malah korban tentara Israel tambah banyak, gitu kan. Kemenangan yang lain, semua kegiatan di Tel Aviv, di Israel itu berhenti semua. Sekolah tutup, banyak bisnis tutup, semua tutup. Ekonomi jatuh, gitu kan. Orang pada takut. Kemudian keluarga-keluarga yang di antara mereka ada yang disandra, itu tiap hari demonstrasi di depan rumahnya Netanyahu, gitu kan. Ya, jadi ini kemenangan yang luar biasa. Ya, memang betul kepedihannya luar biasa. Sampai sekarang kalau tidak salah sudah 11.000 meninggal. 12.000 lebih banyak. Ya, sekarang anak-anak dan sebagainya. Betul, memang itulah pengorbanan gitu kan. Ya, kemudian kemenangan yang lain telah bisa merubah public opinion. Bukan main. Orang-orang yang dulu, saya tahu di Amerika Serikat banyak sekali orang-orang yang dulu membabi buta membela Israel, mereka berubah sekarang. Mereka melihat kenyataan yang luar biasa. Di antaranya para politician, ahli politik, kemudian juga para aktor, para aktris, pemain semua sekarang berubah. Jadi sekarang malah mereka kembali YouTuber, blogger semuanya sekarang tuh kembali mereka yang mendukung Palestina. Tadi kita para imam, para pastor, para rabai kita ke Federal Building kita mengadakan statement untuk segera dihentikan. Ya. Kemudian juga sekarang mereka menyadari bahwa apa yang disebut dengan Western value, Western value itu nggak ada artinya. Jadi orang nggak percaya lagi. Dulu orang-orang Barat selalu mengatakan pentingnya human right, pentingnya justice dan sebagainya. Semuanya omong kosong aja semua, right? Jadi memang betul-betul kalau kita lihat ini kemenangan yang mereka tidak sadari. Sebetulnya sekarang ini mereka sudah menang. Dan kemudian kalau kita pelajari, kenapa Allah memberikan kemenangan? Bukan setelah militer belum tahu. Insya Allah setelah militer mereka akan menang. Right? Kenapa? Karena kalau kita lihat itu sekarang ini tentara Qassam itu sekitar 10.000. Right? Nah, di antaranya untuk menjadi anggota itu mereka harus hafal Quran. Kemudian harus salat subuh berjamaah. Jadi kembali ya, jadi kalau kita perhatikan kenapa Allah memberikan bantuan itu karena mereka kembali ke Islam. Zaman dulu PLO itu macam-macam aliran, banyak kan sekuler, kemudian ada komunis juga, macam-macam gitu kan. Ya. Ya, Allah kan janji gitu, intan sulullah yansurkum. Kalau kamu bela Allah, artinya kamu melaksanakan ajaran Allah, Allah akan kabul. Oleh karena itu, maka kita tidak boleh menyepelekan atau mengecilkan usaha kita. Sekarang punya Pak Ihsan, di radio Rasil ini selalu mengetengahkan tentang apa yang terjadi di Gaza, kemudian mengadakan dialog, interview dengan orang-orang tentang di sana. Ini salah satu usaha yang luar biasa karena kita mesti mengedukasi orang.
Qutaibah bin Muslim itu dulu dia panglima perang dan juga gubernur di negeri Khurasan. Sebelum berperang, besoknya mau perang, dia menyuruh ajudannya untuk pergi ke masjid. Lihat ada siapa di masjid. Biasa habis masjid kan habis Isya biasa kosong. Pergilah ajudan pergi ke sana. Waktu pulang dia bilang nggak ada kecuali Syekh Muhammad ibn Wasi. Lagi apa dia? Lagi angkat jari tangannya ke atas gini. Kata bilang, wallahi demi Allah, itu jari tangan bagi saya lebih saya sukai daripada 30.000 tentara. Khalas. Jari tangan ke atas. Right? Karena berarti apa? Bahwa Muhammad bin Nasi dia seorang syekh, nggak bisa ikut perang. Tapi dia angkat jari. Ikut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita jangan jelekkan doa kita. Kita protes kemarin, alhamdulillah saya dengar sampai 2 juta rakyat Indonesia ikut. Itu jangan dikecilkan. Karena kalau kita lihat baca surat surat Al-Buruj yang saya terangkan minggu yang lalu, itu juga terjadi genocide, massakar, pembalian. Namun demikian Allah SWT mengatakan, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Kenapa mereka membantai, membuta genocide semua itu? Karena mereka beriman kepada Allah. Siapa Allah itu? Al-Aziz. Artinya Aziz apa? Artinya kalau Allah ingin. Artinya Aziz itu kalau Allah ingin sesuatu nggak bisa ditolak. Allah bisa aja itu membuat bom itu nggak bisa pecah misalnya. Atau pesawat itu jatuh. Allah bisa saja. Kemudian Hamid lagi, terpuji. Apa terpuji? Terpuji karena orang-orang yang meninggal itu, yang sekarang 12.000 itu, mereka sekarang dalam kehidupan yang enak. Kan? Maka dalam Quran kan, Dzalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang luar biasa. Subhanallah. Oleh karena itu, mari kita selalu husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Baik sangka. Allah punya plan yang kadang-kadang kita memang kadang-kadang tidak sabar. Ingin plannya itu segera. Gitu kan? Saya akan tutup dengan kata-kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dibilang la khairu fi khairin ba'dahun nar. Tidak ada kebaikan apapun kalau di akhirnya masuk neraka. Tidak ada keburukan, tidak ada kebaikan apapun. Kita berbuat baik apa saja, tapi akhirnya masuk neraka. Dan tidak ada keburukan apapun kalau di akhirnya masuk surga. Jadi kita dapat penderitaan sebagian, tapi akhirnya surga, alhamdulillah. Nah, jadi itulah. Jadi kalau saya lihat bahwa sebetulnya sekarang ini kaum resisten di Gaza ini sudah menang secara moral spiritual. Dan insya Allah mereka tidak akan berhasil. Dan sekarang kita lihat banyak sekali yang sudah terbunuh tentara agresi itu. Ya. Mari kita jangan mengecilkan usaha kita, insya Allah. Ya. Karena nampaknya luar biasa pula serangan dari Yaman ke sana gitu. Bagaimana Ustaz jawaban dalil itu, Ustaz? Ya, Nabi adakan al-imanu yamani. Jadi begini, ada berita terakhir tadi saya dengar jadi Amerika sekarang mau ngasih apa saja, uang dan sebagainya ke Yaman, jangan sebutkan ya. Ini berita sampai ya. Gitu. Ya Nabi ya, jadi Nabi sudah memakan bahwa kalau Indonesia udah dapat 400 triliun ini nampaknya Pak Jokowi baru pulang dari sana nih. Nah, Yaman sekarang ditawari. Ditawarin ya. Gitu. Diam gitu. Memang Nabi sudah lamarkan ya. Dan juga sebetulnya Nabi juga meramalkan itu Mesir juga. Tapi saya Mesir dalam insya Allah mungkin saya dengar juga banyak gerakan-gerakan sekarang di Sina. Artinya secara sembunyi-sembunyi gitu. Ya, yang betul Yaman dan Syam ini kekuatan insya Allah yang akan bangkit dari sana insya Allah. Ya. Syukran Ustadz Muhammad Joban pagi hari ini membuat pencerahan buat kita. Terima kasih Ustadz Joban. Jumat penuh berkah dan Allah mudah-mudahan berikan keberkahan di hari ini. Doa kita untuk bangsa Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.